Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan rancangan bisnis plan dengan tema nasi goreng Jawa. Next. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada Rahmat Hidayat, ada saya sendiri Reza Marionanta Putra Rahab, ada Muhammad Bintang Kurniawan, dan Aldo Alexandro Dialvero. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan di sini latar belakang rencana usaha. Untuk latar belakang rencana usaha kita sendiri, kita temanya nasi goreng Jawa. Jadi nasi goreng Jawa itu adalah hidangan nasi goreng khas dari Pulau Jawa, Indonesia. Nasi goreng ini memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dengan nasi goreng dari daerah lain. Ciri khas nasi goreng Jawa terletak pada penggunaan bumbu-bumbu tradisional yang kaya akan rempah, seperti sambal ulek, bawang merah, bawang putih, terasi, dan kecap. Next. Untuk latar belakang rencana usaha, untuk poin pertama kita yaitu target kita adalah pasar yang tersedia. Target pasar nasi goreng Jawa sangat luas dan beragam mengingat popularitasnya di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun pada umumnya target pasar nasi goreng Jawa dapat beragam, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, wisatawan, dan sebagainya. Produk ini sudah dapat menjadi pangsa pasar yang unggul, mengingat menu ini sudah ada secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menghasilkan berbagai ragam cita rasa yang menarik untuk dicoba. Next. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Hidayat. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi kali ini kita ingin membahas tentang analisis kelayakan usaha ya. Jadi yang pertama itu ada potensi pasar. Jadi nasi goreng Jawa ini tuh merupakan makanan populer ya, terutama di Indonesia ya. Karena nasi goreng ini tuh mudah dan efisien untuk cara bikinnya. Dan masyarakat mayoritas masyarakat tuh menggunakan nasi goreng itu sebagai bahan pokok ya, nasinya ya. Terus yang kedua itu ada aspek operasional. Jadi secara garis besar kita untuk pembuatannya itu terbilang cukup mudah ya. Jadi sehingga memperoleh bahan baku untuk membuatnya itu gampang gitu, gampang ditemukan seperti cabai, terus cabai bawang dan lain-lainnya itu gampang ditemukan dan untuk harganya itu sesuai dengan pasar ya. Jadi nggak terlalu tinggi untuk harganya. Nah, jadi untuk faktor keberlangsungan usaha itu yang pertama itu ada kualitas produk. Jadi kita itu menjual nasi goreng itu ada yang namanya kualitas ya. Jadi untuk mempertahankan cita rasa yang otentik untuk nasi goreng Jawa ini sehingga memiliki ciri khas sendiri sehingga pelanggan dapat lebih tertarik dengan produk yang dijual. Yang kedua itu pelayanan. Jadi kita sebagai pengusaha itu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya. Jadi kita tuh apalagi sekarang kan ya di masa modern itu bintang 5 itu kan sangat menentukan toko kita ya, apakah toko kita baik atau enggak. Jadi pelayanan kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Nah, yang terakhir itu ada harga yang kompetitif. Jadi untuk harga nasi goreng Jawa ini tuh sangat kompetitif ya. Dengan harga ya sekitar 15 ribuan dan ramah untuk kantong para mahasiswa ya, untuk pasarnya ya, dan juga para pekerja gitu. Jadi nasi goreng ini tuh memang sangat efisien gitu bagi kalangan kita gitu. Jadi untuk metode pelaksanaannya itu ada proses produksi ya. Jadi untuk proses produksinya itu bahan baku itu menjadi kualitas, jadi acuan pertama gitu kan. Jadi untuk bahan baku itu ya seperti kualitas beras, bumbu, bahan pelengkap lainnya sangat mempengaruhi cita rasa nasi goreng. Yang kedua itu ada standarisasi rasa itu. Jadi itu kita sebelum memasak nasi goreng itu ada standar operasional prosedur ya, SOP ya, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, agar nasi goreng selalu konsisten gitu kan dari cita rasanya dan juga pekerjaannya. Yang ketiga itu ada kapasitas produksi. Jadi kita menghitung kapasitas produksi ya yang sesuai dengan permintaan pasar dan kemampuan produksi kita. Jadi kita
menghitung permintaan dari pasar, misalkan kayak permintaan pasar itu kan tinggi, jadi kita harus meningkatkan kapasitas dari produksinya itu, produksi nasi gorengnya itu, dengan menambah sebuah wajan, gerobak, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Terima kasih Rahmat atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan peralatan dan perlengkapan. Jadi dalam poin pertama itu ada kita untuk peralatan masaknya. Jadi kita itu harus memilih wajan yang berkualitas dan sesuai untuk memasak dalam jumlah banyak. Dan lalu juga seperti untuk alat penggorengannya, yaitu spatulanya sendiri itu harus bersih dan bagus. Lalu ada peralatan penyajiannya. Di sini juga kita harus yang higienis juga, terus menarik seperti piring atau sendoknya. Nah, lalu ada peralatan pendukungnya seperti kompor, kulkas, dan meja potong. Itu harus dalam kondisi baik seperti kompornya dengan api yang stabil, terus kulkasnya dengan suhunya yang stabil juga. Jadi seperti itu. Oke, next. Lalu di sini tentang lokasi usaha. Jadi kita pertama itu harus strategi pemilihan lokasinya itu harus memilih lokasi yang strategis, terus mudah diakses dan memiliki potensi pasar yang besar. Lalu ada perizinan lokasinya, kita harus mengurus semua perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha kuliner. Next. Lalu ada sistem pemasarannya. Yang pertama itu ada target pasarnya. Jadi kita itu harus mengidentifikasi target pasar kita, misalnya seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga. Lalu ada strategi pemasaran, kita harus memakai berbagai strategi pemasaran, seperti promosi di media sosial, kerjasama dengan aplikasi pesan antar makanan, atau memberikan promo yang menarik demi menarik pelanggan-pelanggan kita. Oke, selanjutnya akan dijelaskan ke Bintang. Baik, terima kasih Aldo atas kesempatannya. Izin untuk melanjutkan materinya ya. Di sini ada beberapa faktor dari sistem pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada tentang standar kualitas. Di sini kami itu menetapkan standar kualitas untuk semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh kita ya. Jadi kita benar-benar menetapkan dan juga menjaga kualitas kita untuk para konsumen. Lalu yang kedua ada inspeksi berkala. Kita melakukan inspeksi secara berkala ini untuk memastikan kualitas produk kita tetap terjaga, dan juga di beberapa tempat kita tuh benar-benar harus kita jaga. Lalu ada yang ketiga ada branding. Untuk brandingan ini kita tuh membangun brand kita nasi goreng Jawa ini untuk bisa bersaing di pasar, mulai dari harganya yang murah, yang bisa menjangkau semua kalangan, terutama menengah ke bawah. Dan untuk nasi goreng kita ini, brandnya ini bisa mudah untuk diingat oleh para konsumen. Next, bisa lanjut. Nah, lalu di sini ada tabel aspek manajemen keuangan dari usaha kami. Di sini terlihat ada keterangan mulai dari pendapatan sebagai berikut, dan total pendapatnya sebesar 12 juta rupiah. Lalu ada biaya dari beban pokok penjualan seperti bisa dilihat, dan total beban pokok penjualan itu sebesar 5,5 juta rupiah. Lalu ada untuk beban operasionalnya seperti sewa tempat dan lain-lainnya, itu total beban operasionalnya sebesar 4,3 juta rupiah. Lalu ada beban lain-lain seperti contohnya beban perbaikan itu ada di 200.000 rupiah. Lalu untuk laba bersih yang kami dapatkan dari usaha nasi goreng Jawa ini sebesar 6 juta rupiah. Boleh bisa dilanjut? Nah, kita sampai di kesimpulannya ya. Kesimpulannya karena nasi goreng Jawa ini sebagai salah satu ikon kuliner di negara kita Indonesia, memiliki nilai-nilai sejarah dan juga budaya yang sangat kuat ya. Nah, lalu bisnis nasi goreng Jawa ini nggak hanya sekedar ngejual makanannya aja, tapi juga bisa turut buat melestarikan warisan
kuliner Nusantara yang ada. Lalu dengan kita menyajikan nasi goreng Jawa yang otentik ini dan juga tentunya lezat atau enak ya, serta bisa memberikan pengalaman kuliner yang unik. Nah, yang kami harapkan bisnis ini tuh dapat menjadi destinasi kuliner yang digemari oleh masyarakat kita lokal maupun internasional. Nah, selain itu dengan menerapkan konsep keberlanjutan dan menggunakan bahan-bahan yang ada di lokal ini, bisnis kita ini juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan di sekitar. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator teman saya Reza. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bintang Kurniawan atas penjelasannya. Jadi demikian presentasi rancangan bisnis plan kita dengan tema nasi goreng Jawa. Semoga dengan rancangan bisnis ini yang menurut saya sudah sangat spesifik dan terstruktur, semoga untuk kedepannya bisa terrealisasikan. Jadi begitu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.